Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, dan tentunya nikmat yang kedua adalah nikmat istiqomah, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat. Langsung saja, kemarin kita membahas soal amma ba'du. Pembahasannya agak lumayan eh, apa ya, bahasanya bulat ya, bisa dibilang ya. Cuman saya coba buat talkhis, sebuah ringkas aja sebagai pengingat bahwasannya kata amma ba'du itu terdiri dari kata amma dan dari kata ba'du. Kata amma ini merupakan pengganti dari kata mahma yakun min syai'in. Sedangkan ba'du, domahnya ini merupakan isyarat. Isyarat bahwa ada, bukan isyarat sih lebih tepatnya, eh, lebih tepatnya itu kayak dia itu tanda lah, tanda kalau ada lafaz atau ada kata ba'da basmalah, kata basmalah, al-basmalah, walhamdalah, wassalatu, wassalamu ala Rasulillah, yang sebelumnya diucapkan sebelumnya, yaitu kata-kata alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal qur'ani ahsana lughati wassalatu wassalam. Nah, ini adalah takdir atau perkiraan dari musannif kitab, yang mana kalau digabungkan kurang lebih mahma yakun min syai'in fa'akulu ba'da basmalah walhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, fa'akulu ba'da wassalatu wassalamu ala Rasulillah faqad sa'alani ba'dul muhibbina ila mutaraddidina alayya marratan ba'dal marrah. Nah, ini kurang lebih penjelasan soal amma ba'du yang pertemuan lalu, dan ini ringkasannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di pembahasan yakunu mustamilan ala bayanil makna wa i'rabil kalimat wa an aktsura fihi minal amthilati lima annahu lam yaqa laha syarhun ala hadhihi sifat. Oke. Di sini dikatakan bahwasannya kita kemarin sudah menjelaskan tentang i'rab sampai kata syarhan latifan. Lalu kita bertanya-tanya, yakunu ini dia menjadi apa dalam i'rabnya? Hmm, Kira-kira ada yang bisa menjawab ketika dikatakan syarhan latifan, yakunu mustamilan ala bayanil makna wa irabil kalimah wa an ukthira fihi minal amthilati lima annahu lam yaqalaha syarhun ala hadhihi sifat. Tafadhol, kalau ada yang punya jawaban, i'rabnya apa? Ya,
Yang punya jawaban? Belum? Oke, kalau belum, perhatikan. Dan ini akan bisa dipakai di seluruh bacaan eh, hadirin sekalian. Dan kaidah ini nanti akan terus berulang, tapi saya nggak akan mengulangnya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Saya hanya memberitahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang akan berulang terus dalam setiap bacaan kita. Apa itu Ustadz? Saya pengen bilang begini. Bahwasannya, eh, nggak kelihatan. Oke. Bahwasannya, yakunu ini merupakan jumlah. Sepakat ya, jumlah ya. Oke. Kalau sudah sepakat, kita tentukan. Dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah Ustaz. Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa? Kenapa dia dibilang jumlah fi'liyah? Karena yakun. Karena dia dimulai dengan harfun mudhoro'ah. Itu aja. Atau dimulai dengan fi'il. Oke, taib. Ambil kaidah ini. Apabila apabila ada jumlah apabila ada jumlah yang datang setelah isim nakiroh, maka jumlah tersebut adalah sifat bagi isim tersebut. Apabila, kaidah nih, kaidah. Apabila ada jumlah yang datang setelah isim nakiroh, maka jumlah tersebut menjadi sifat bagi isim yang tadi disebutkan. Satu. Berarti nakiroh itu adalah sifat. Oke. Kedua, kalau ada jumlah yang datang setelah isim ma'rifat, maka jumlah tersebut dihukumi sebagai halnya. Atau kalau saya tuh sering ngafalinnya nasi mahal. Nah, gitu aja. Nakiroh, sifat, ma'rifat, hal. Berarti ketika dikatakan an ashroha matnal al ajurumiyati lati an ajurumiyati lil imami son haji syarhan latifan, dengan syarah yang mudah, yang mana, nah kurang lebih begitu cara mengartikannya, karena dia itu adalah nakiroh, kita dapati dia nakiroh karena dia ada tanwin, maka berarti yakunu menjadi sifat bagi latifan dan syarhan tersebut. Syarhan tersebut. Berarti i'rabnya adalah yang mana syarah tersebut mustamilan. Mustamilan itu artinya terhimpun atau apa, bukan terhimpun, berisikan. Berisikan pada bayanil makna wa i'rabil kalimat wal amthilah. Ini adalah kaidah yang harus diambil. Jadi nakiroh sifat, ma'rifat hal. Contoh misalnya lagi, ketika saya tanya misalnya sama Mbak Bulan, Ja'a Muhammadun, oke, Yarkubu al-farosa. Yarkubu ini di i'rab sifat atau di i'rab hal. Hal. Kenapa? Karena datangnya setelah isim ma'rifat Nah, Muhammad. oke, taib. Makrifat, kalau ditanya lagi lebih lebih panjangnya lagi, apa yang buat Muhammad itu makrifat? Karena dia termasuk isim alam, Ustaz. Barakallahu fiik. Oke. Taib. Alhamdulillah. Oke, berikutnya. Nanya sama Mbak Wahida misalnya. Ja'a tolibun.
Oke. Ja'a talibun. Misalnya, yajlisu fil masjidi. Nah, silakan Mbak. Yajlisu di situ di i'rab sifat apa di i'rab hal? Bisa Karena karena ada masalah isim nakirah. oke. Apa yang buat tolibun itu nakiro? Tandanya apa? Domistain. Oke, domatain atau tanwin itu ya. Itu sebenarnya bukan apa ya? Nanti ada yang komentar lagi. Waktu itu pernah ada tuh seorang ustadz mengatakan bahwasanya isim nakiroh tandanya dengan domatain. Nah, berarti saya nggak usah ngomong gitu lah ya. Gini aja ngomongnya. Karena dia nggak ada sesuatu yang menunjukkan makrifat gitu aja. Maka dia termasuk apa namanya? Maka dia termasuk isim nakiroh. Karena hukum asal dari hukum asal dari isim adalah nakiroh. Kalau ada sesuatu yang keluar dari asal, maka dia masuk ke dalam isim makrifat. Isim makrifat itu hanya ada 6. Pertama domir, kedua isim alam, ketiga ismul isyarah, isim kata tunjuk, keempat isim mausul, kelima al, yang ada alnya, yang keenam adalah idofah. Nah, ini adalah isim-isim yang makrifat. Selain 6 ini, maka dia termasuk bagian dari isim yang nakiro. Nah, ingat ya juga, eh, kayaknya kurang tepat ketika kita katakan tanda dari isim nakiro adalah tanwin. Gitu. Jadi intinya gini aja, mudahnya dia tidak ada di dalam himpunan isim nakiro, maka dia adalah isim makrifat. Karena dia tidak ada dalam himpunan isim makrifat, maka dia adalah isim nakiro. Gitu ya, selesai ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan kaidah ini yang baru kita ambil, nakiroh sifat, makrifat hal. Bisa ada Ustadz, insya Allah bisa. Oke, taib. Alhamdulillah. Lanjut ya. Terus perbedaan, kira-kira apa perbedaan antara jumlah sama kalam? Ada yang bisa jawab? Perbedaan antara jumlah sama kalam. Nah, Hmm, Kalau jumlah itu dia udah terbentuk eh, mafhum apa ya Ustaz? Mafhum atau kita kita apa ya? Eh, Dia udah terbentuk satu mafhum ya, satu satu apa ya? Kok sulit ya? Tapi kalau kata itu dia ya hanya kata gitu, belum ada satu pemahaman gitu. Gitu ya oke. Ustaz. Salah. Oke, salah. Oke. Coba ada yang lain nggak? Apa perbedaan atau apa perbedaan antara jumlah sama kalam? Al jumlah sama al kalam. Kalau jumlah itu kalimat, kalau kalam itu lafaz. Ustaz. Hmm, kurang tepat. Yuk, ada lagi yang lain. Ini sedikit klasik pertanyaannya, tapi banyak yang nggak tahu. Oke, ada lagi Mbak Wahidah, Mbak Wulan. Ah, ini saya juga salah ahlan wasalan baik Kak. Ada yang tahu perbedaan antara jumlah sama kalam? Mbak Wulan, Mbak Wahidah. Waktu itu pernah disampaikan juga, Ustaz. Iya, saya udah menyampaikan nih. Oke. Apa perbedaannya? Kan waktu itu perbedaan kalam, saut, kalim, kilam, Ah, gitu. nggak tahu berarti lupa. Iya, lupa. Oke, taib Mbak Wahidah. Tahu perbedaan antara kalam sama sama kalam sama jumlah? Eh, ini nyoba ya Ustaz ya, agak lupa soalnya. Oke, Kalau taib. kalam Mhm. itu jumlah bukan jumlah yang dia itu berfaidah, memiliki faidah, tapi dia Mhm. lebih besar daripada
jumlah itu sendiri gitu Ustaz. Oke. Terus kalau kalam berarti Itu tadi kalau Ustaz. oke, taib. Jadi di atasnya jumlah kalam itu. Oke, taib. Udah hampir benar, Ada yang mau coba jawab lagi? Udah dikasih pintu sama Mbak Wahidah tuh. Ustadz, kalau ini ya, coba diingat lagi. Kalam itu dia terstruktur gitu ya Ustadz. Lafaz Oke. yang terstruktur. Heeh. Itu maknya yang punya faidah. Heeh. Yang punya faidah dengan apa ya? Dengan bahasa Arab gitu. Atau gimana ya? Lupa saya itu di dan Oke, taib. Ya, kasih tahu nih ya. Nih, syukran tadi untuk barakallahu fiik untuk Mbak Wahidah. Oke, tadi Mbak Wahidah hampir benar. Apa itu? Jumlah, perbedaan jumlah dan kalam hanya di faidah. Oke. Kalam mengharuskan berfaidah, sedangkan jumlah tidak mengharuskan berfaidah. Satu, jumlah tidak mengharuskan faidah, dimengerti maksudnya. Kalau kalam itu pasti dia berfaidah. Yang kedua, nah ini yang menjadi tadi yang menjadi jawaban dari Mbak Wahidah. Namanya kalam sudah pasti jumlah. Kalau jumlah belum tentu dia itu kalam. Berarti kalau dibuat lingkaran kurang lebih begini. Himpunan besarnya itu adalah jumlah, himpunan kecilnya adalah kalam. Ini kalam. Ini adalah jumlah. Kalau saya nggak salah silap juga, dalam bahasa mantik ini disebut sebagai namanya umum wal khusus mutlak. Umum wal khusus mutlak. Nah ini begini. Jadi kalam mengharuskan faidah dan sedangkan jumlah tidak mengharuskan faidah. Kalam sudah pasti jumlah, tapi jumlah belum tentu kalam. Nanti kita kapan-kapan kita bahas lebih detailnya lagi ketika sudah sampai di babnya. Biiznillah ta'ala. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjut. Yuk. Yakunu mustamilan ala bayanil makna wa i'rabil kalimat wa an ukthira fihi minal amthilati allati lima annahu lam yaqa' laha syarhun ala hadhihi sifat. Mustamilan di sini menjadi apa? Menjadi khobar dari yakunu. Lalu pertanyaannya, isimnya yakunu ada di mana? Isimnya yakunu berada di kata yakununya itu sendiri. Domir mustatir takdiruhu huwa. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada syarhan. Jadi yakunu asyarhu mustamilan ala bayanil makna wa irabil kalimat ila akhiri. Oke. Alal bayanil makna di sini ada jar dan majrur dan juga idofa wa i'rabil kalimah ma'tuf, hurufnya huruf ataf. I'rab ini merupakan ma'tuf dari kata bayan, al kalimat merupakan mudhofun ilaih. Wa an ukthira, wa-nya di sini juga waw ataf. An ukthira di sini adalah apa namanya? Harfun nawasib an ketemu dengan ukthira, yang mana artinya adalah kathroh, banyak artinya. Oke. Dan juga dia itu maktuf fihi, artinya di dalam syarah tersebut minal amsilah, dari kata-kata amsilah. Nah, nanti kita akan coba detilkan apa itu kata-kata amsilah. Karena amsilah dalam ilmu nahwu punya mafhum tersendiri. Oke, lima annahu, yang lima dari sini ada jar dan majrur. Lima annahu, bahwasanya hal-hal yang ada dalam syarat tersebut lam yaqa laha syarhun. Lam di sini menjadi khobarnya anna dan ha menjadi isimnya inna. Laha syarhun, tidak ada syarah yang ada dengan sifat yang tiga tadi saya sebutkan. Syarhun di sini menjadi fa'il dari kata
dari kata yaqa. Ala hadhihi sifat, pada sifat ini. Fatawaqaftu, fa di sini menjadi harfu ataf atau juga bisa ya fa saat ataf. Terus tawaqaftu, kemudian aku berdiri sejenak atau berhenti sejenak atau istikharah sejenak. Muddatan di sini menjadi zorof minaz zamani, jar dan majrur. Li'ilmi, jar dan majrur, annaha, bahwasanya hal tersebut kathiratus syurrah, bahwasanya hal tersebut itu banyak. Hatta sa'alani, hatta di sini berarti bermakna seperti huruf jar pada umumnya, hatta an sa'alani. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hatta di sini. Tapi ala kulin di sini hatta an sa'alani an dzalika man la tasa'uni mukhalafatuhu. Yang enggak bisa aku tolak permintaannya. Wa wajadtu katsiran minal mubtadi'ina yas'aluna an dzalika. Dan aku mendapati bahwasannya banyak dari orang-orang yang mubtadi bertanya tentang hal tersebut, fa'annali, dan kemudian muncul kepadaku an asyrahaha ala hadzal wajh, yaitu muncul pada hadzal wajh al-madhkur liyakuna sababan linnadhari ila wajhil karim, supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoiku dan aku mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wa mujiban li fauzi ladaihi bi jannatin naim, dan semoga juga bisa menjadi sebab untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu taliban minallah, dan aku berkata, taliban di sini menjadi apa? Menjadi hal. Aku berkata seraya dalam keadaan berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hidayahnya. Hidayahnya untuk kemana? Li aqwamit thoriq, untuk ke jalan yang lurus. Nah, ini merupakan muqaddimah yang kemarin menjadi perbincangan kita. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab i'rabul basmalah. Nah, setelah di dua pertemuan kemarin kita di bab muqaddimah saja, sekarang kita coba lanjut ke bab ke intinya. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Ustadz, sebelumnya saya boleh tanya. Iya. Kan pekan lalu saya izin ya, terus saya lihat rekaman. Nah, terkait tentang yang amma ba'du sebenarnya Ustadz. Cuman ini cek mafhum aja, mana tahu salah. Nah, jadi di situ saya dengar di rekaman kemarin, ba'da itu kan dari ba'da ya, zorof gitu ya Ustadz ya. Dan dia di situ dihukumi mudhaf. Kenapa dia ba'du? Kenapa dia jadi ba'du tidak ba'da? Karena dia mudhaf di situ gitu ya Ustadz. Karena Atau gimana? dia tetap mudhaf, hanya saja mudhafun ilaihnya diniat dalam hati saja. Oh ya, yang dia tadi tersirat itu ya, tidak Ya, dilafazkan itu ya. tersirat, betul. Nah, karena tersirat itu akhirnya dia menjadi mabni. Mabni kepada siapa? Kepada dhammah. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Berarti Ustadz yang jumlah itu dia sama aja yang kalim ya? Sama aja kayak kalim. Kalim jumlah sama dengan kalim. Jumlah sama dengan... Karena kan kalau di catatan itu kalim itu ghairu mufid kan. Ya. Sedangkan kalam itu mufid. Nah, tadi kan penjelasan jumlah sama gitu ya, seperti kalim gitu Ustadz. Bisa masuk di dalamnya kalim. Bisa masuk. Masuk ke dalam kalim ya. Bisa masuk ke dalam kalim. Ada lagi yang lain? Silakan. Nggak ada? Yuk, kita mulai petualangan kita dari hari ini. Insya Allah kita akan selesaikan sampai akhir bab. Yuk, pelan-pelan. Bismillah. Semoga Allah meridhoi waktu kita dan meridhoi segala usaha kita. Yuk, siapa yang mau mulai? Silakan, siapa yang mau baca nih? Kemarin udah Mbak Wika, terus minggu kemarin Mbak Wahidah. Yuk, yang lain.
Bu Enda, Mbak Wulan, Mbak Eka, silakan. Siapa nih yang mau mulai? Biar kebagian semuanya. Satu majelis, satu orang yang baca. Yuk, Mbak Wulan, mau? Ya Ustaz. Silakan. Kalau di sini kan qolal mu'alif. Tetap qolal mu'alif atau qolal musannif, Hmm, Ustaz? sama aja, mu'alif sama musonif sama kok. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum wa masyayikhina fid Amin. darain. Amin. I'rabul basmalah. I'rabul basmalati. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'al musannifu biha 'ala al-qawli bi annaha min kalamihi. Iqtida'an bil kitabil azizi wa amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Kullu wasallam. kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa an apa ini an apa? Fahuwa abtaru. Fahuwa abtaru au au ajdamu au aqta'u wal ma'na nakisun wa qalilul barakah. Fal amru alladhi la yubda'u biha fahuwa wa in tamma hisan la yatimmu ma'nan wa i'rabuha an taqula bismi Sabar dulu, Pak. al-ba'u. Cukup dulu. Oke, Oh, sudah. barakallahu fiik. Oke, yuk lanjut. Eh, di sini musonif kita mengatakan ibtada al musonnifu. Musonif di sini, jadi muallif itu adalah syarih, muallif itu adalah Syekh Hasan Kofrawi. Kalau musonif di sini adalah Ibnu Ajurum. Bedakan, berarti kalau muallif di sini maksudnya adalah Hasan Kofrawi, sedangkan musonif adalah Ibnu Ajurum. Oke, ibtada'a al-musannifu. Di situ ada kata ibtada'a. Di situ adalah dimulai dengan fiil. Fiilnya adalah fiil madhi. Berarti dalam hal ini kita bisa hukumi dia merupakan bentuk dari jumlah fi'liyah. Al-musannifu. Musannif di situ menjadi fa'il. Terus biha, bi-nya itu adalah harfun jar, hanya itu kembali kepada basmalah. Jadi basmalah. Oke. Alal qauli. Jadi kalau ada tanda petik dua begini ya, petik dua begini, ini artinya adalah jumlah i'tiradiyah ya. Jumlah i'tiradiyah. Udah jumlah i'tiradiyah itu kurang lebih jumlah yang nggak ada mahal i'robnya. Jadi dia tuh kayak semacam kayak pelengkap aja, kayak ucapan kita misalnya. Misalnya Mbak Wulan hafizahallahu ta'ala. Dia rajin dalam belajar misalnya. Jadi kata-kata hafizahallahu ta'ala di situ itu nggak termasuk bagian dari jumlah yang ingin kita ucapkan. Tapi dia hanyalah sebagai kayak semacam sisipan. Yang di situ tidak ada hukum i'rab padanya. Nah ini juga sama. Alal qawli bi annaha min kalamihi juga termasuk bisa dikatakan sebagai namanya jumlah i'tiradiyah. Oke, yuk. Bi annaha min kalamihi. Apa namanya? Alal qauli. Jadi di sini tuh kayak beliau mendapati ada manuskrip yang beliau temukan bahwasannya musonif kitab itu tidak menulis basmalah. Musonif kitab maksudnya Ibnu Ajurum di sini. Makanya beliau bilang alal qauli bi annaha min kalamihi. Atas pendapat yang bi annaha, yang katanya gitu ya. Kata-kata bi annaha itu menunjukkan kayak semacam kayak penjelasan gitu. Bi annaha min kalamihi, bahwasanya kata basmalah itu masuk ke dalam matannya. Iktidaan. Iktidaan di sini artinya adalah maf'ul li ajli. Jadi beliau memulaikan dengan bismillah iktidaan. Iktidaan berarti adalah maf'ul li ajli. Mengikuti atau lil untuk mengikuti, nah gitu ya.
Beliau memulakan basmalah untuk ngikutin siapa? Bil Kitabil Aziz, dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, amalan. Amalan di sini juga menjadi maf'ul li ajli, dan di situ ada ma'tuf, dan di situ ada aruf atof, berarti amalan ma'tufnya kepada kata iktidaan. Jadi musonif kitab di sini memulakan dengan bismillah pertama untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim, yang kedua untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Biqaulihi, perkataan Rasulullah, kullu amrin dzibalin, ya, di nuskhoh yang lain atau di di cetakan yang lain itu dikatakan kullu amrin dzibalin, ai di situ ada tulisnya ai halin yah atau yuhtammu bihi syar'an, yaitu bahwasanya setiap perkara yang dzibalin itu apa? Halin yuhtammu bihi syar'an, perkara yang dengan perkara itu yuhtammu, diperhatikan. Diperhatikannya apa? Syar'an, secara syarak. Atau apa yang diperhatikan? Atau bagian mana yang diperhatikan? Secara syarak, hal tersebut diperhatikan. Termasuk nulis kitab adalah sesuatu yang diperhatikan oleh syarak. Nah, oke. Ala kulli hal maknanya gimana? Setiap perkara yang di situ memiliki perhatian dari syarak, la yubda'u fihi, tidak dimulakan di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru au ajzamu au aqta'u. Di sini ada 3 pendapat atau ada 3 riwayat hadis yang mengatakan la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar, la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam, fahuwa la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua maknanya sama antara abtar, ajzam sama aqta. Artinya apa? Naqisun. Wal makna naqisun. Maknanya itu adalah sesuatu yang nakis. Nakis itu artinya apa, Ustadz? Artinya adalah qalilul barokati. Dia itu sedikit keberkahannya. Kenapa kok begitu disebutin? Fal amru huwallazi la yubda'u fiha fahuwa intamma hissan la yatimu maknan. Jadi setiap perkara yang tidak dimulai, la yabda'u, yang tidak dimulai, setiap perkara yang tidak dimulai biha, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut, meskipun hal tersebut sempurna secara fisik, nah wa intamahisan ini juga jumlah i'tiradiyah ya, wa intamahisan, meskipun dia itu sempurna secara fisik, tapi secara esensi, secara substansi, dia itu tidak sempurna. Nah, ini adalah jumlah yang ataupun kalimat yang disampaikan oleh musannif kitab radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini ada yang mau tanya? Cukup? Kalau di pertengahannya bismillah Ustaz, Nggak bisa juga. berarti la Harus, yatimu maknan. iya, la yatimu makna. Kecuali Kan kalau kecuali ada syarak yang mengecualikannya loh ya. Ya kayak misalnya kayak makan gitu kan, syarak memberikan memberikan pengecualian. Nah, di dalam perkara-perkara yang sudah dikecualikan oleh syarak. berarti kalau belajar Belajar tetap ya ya tetap sempurna. bismillahirrahmanirrahim. Kurang sempurna. Bismillah. Makanya kalau dalam kitab Syarah Safinatun Najah itu kan bismillah ada 5 hukum ya. Ada yang wajib ketika sholat, ada yang sunnah ketika melakukan perkara-perkara yang dia itu
apa namanya perkara-perkara yang dia itu diperhatikan syara, ada yang makruh, yaitu ketika melihat sesuatu yang di situ dimakruhkan oleh syara, ada yang mubah. Mubah itu artinya ketika kita memindahkan barang dari satu barang ke barang yang lain dengan mengucap bismillah, itu hukumnya mubah bismillah kita. Ada yang hukumnya adalah haram, yaitu apa? Ketika ada orang atau si fulan minum khamr sambil basmalah, itu apa namanya? Adalah basmalah yang diharamkan. Jadi basmalah di sini mengikuti hukum dari perkara yang dikerjakan. Nah, itu ada di kajian fikih Safinatun Najah di bab awal. Itu ya. Oke, lanjut, ada lagi yang lain pertanyaannya? Ada pertanyaan? Cukup? Tapi bisa nggak Hmm. Ustadz jumlah i'tiradiah itu kita masukin dalam i'rab, tapi i'rab yang terpisah gitu Ustadz, bisa nggak? Contoh coba. Misalnya gimana? Misalnya tadi kan saya kasih contoh misalnya Ya Baulan, waktu itu pernah. misalnya Mm-mm. misalnya nama Mbak Wahida deh yang namanya ada bahasa Arabnya kayak Mbak Wahida misalnya. Hafizahullah misalnya. Misalnya apa? Apa namanya? Takumu fil masjid misalnya. Nah, kalau gimana tuh? Kalau yang tadi yang dimaksud sama Mbak Ulan. Iya, hafidzahullahnya di i'rab gitu Ustadz, tapi terpisah dengan wahidah sama taqumu fil masjid. Bisa nggak? Bisa, tapi nanti pada akhirnya juga ujung-ujungnya wahwa jumlah i'tiradiyah la mahala lahu minal i'rab. Gitu ujungnya. Hmm. Meskipun kita i'rab gini ya, hafidho, fi'lun madi, ha, fa'il, Ya. apa, maf'ulun, Allah sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu Hmm. fa'il wa jumlatu fi'il wa fa'il, jumlah i'tiradiyah la mahala lahu minal i'rab. Bisa juga kayak gitu. Hmm. Ya, soalnya waktu itu pernah baca kitab sirah gitu Ustadz. Nah, Hmm. itu tuh i'tiradiahnya di di i'rab gitu Ustadz. Nah, berarti itu yang terpisah gitu, itu diperbolehkan ya. Bisa, Tapi tetap bisa. di ujungnya lah mahalalahu minal i'rab ya. Iya, betul. Hmm. Nah, insya Allah nanti ya, kapan-kapan kalau ada waktu kita coba bahas tentang jumlah yang ada mahal i'rab, ada jumlah yang tidak ada mahal pada i'rabnya. Ini cukup penting untuk diketahui. Insya Allah semoga ada waktu untuk dibahas. Ada lagi yang lain? Silakan pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari Bu Enda, Mbak Wika, Mbak Wulan, Mbak Wahida, Mbak Eka, Tafadhol kalau ada pertanyaan. Nggak ada Ustadz, cukup. Baik. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Lanjut ya. Yuk, kita lanjut. Kalau gitu kita lanjut ke i'rab yang paling panjang, yaitu adalah i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah pernah saya kirim kalau nggak salah ya, apa namanya waktu itu share-sharannya itu ya, atau gini deh, saya ulang lagi deh nggak apa. Sudah Ustadz. Sudah ya, oke. Nah itu nanti minta tolong dikirimkan lagi untuk Mbak Eka yang baru hadir hari ini. Oke, gini Tapi aja. nggak bisa di-download lagi. Nah, Oke, bisa. tayyip. Nggak bisa. Oh bisa, Ini oke. bukan. Ya, itu wujud sama satu lagi muta'alaknya itu. Yuk, kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ada eh deh, bismillah. Bismillah itu dari kata bismi. Dihapus alifnya sebab apa namanya? Kathrotu isti'mal. Karena kebanyakan dipakai
dia itu tanpa alif, maka dia dihapus alifnya. Aslinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihapuskannya alif ini kalau misalkan dia bismillah, dari jadi kata bismi aja tanpa ada Allah atau tanpa selain kata Allah. Nah, artinya ini yang paling umum, tapi kalau misalkan ketemu dengan lafaz Allah maka alifnya hilang. Sama seperti kalau di Quran itu surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq itu apa namanya? Itu ada nampak alifnya. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain alifnya nggak nampak. Kenapa dihapus? Karena kasratu istimal. Baik, berikutnya. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kenapa ada alif, kenapa nggak ada alif, terus berikutnya. Alba di sini merupakan harfun jar. Isim berarti adalah majrurnya. Betul gitu ya? Nah, harfun jar, namanya harfun jar, dia itu mesti ada yang namanya muta'alaq. Muta'alaq itu apa Ustadz? Ibarat kata begini nih. Misal saya bilang sama Mbak Wika misalnya, Ja'a Muhammadun misalnya. Ja'a Muhammadun. Ini kira-kira kalimatnya sudah lengkap atau belum, Mbak? Lengkap Ustaz. Lengkap Ja'a Ustaz. Muhammad datang. Baik. Tapi kalau misalkan ja'anya saya ganti menjadi zahaba Muhammadun. Kira-kira menurut Mbak Wika, udah lengkap belum maknanya yang ingin saya sampaikan? Belum. Muhammad pergi kemana? Nah, oke, baik. Satu. Yang kedua misalnya. Udah deh, itu dulu deh. Nah, ketidaklengkapan secara makna ini merupakan tugas dari huruf jar untuk melengkapinya. Kenapa? Meskipun secara secara i'rab dia itu udah lengkap dengan fiil dan fa'il, tetapi secara makna dia itu nggak lengkap. Kenapa? Kita akan disodorkan dengan pertanyaan di dalam kepala kita. Muhammad pergi, iya, tapi mau pergi kemana? Nah, inilah inilah fungsi dari yang namanya harfun jar. Yaitu apa? Dia itu sebagai bahasa saya sebagai pelengkap dari fiil. Meskipun nanti dalam istilah nahwu ada istilah lain, tapi saya mencoba untuk mendekatkan saja ke teman-teman. Bahasanya bahasanya di kitab itu kenapa disebut harfun jar? Karena dia tajurul maknal ismi. Dia itu merendahkan makna isim. Nah, kalau bahasa saya mungkin dia itu menyempurnakan makna isim. Menyempurnakan makna fiil. Bukan makna isim ya, menyempurnakan makna fiil. Kenapa? Kalau tanpa ilal madrasah, niscaya kita tidak akan pernah paham secara 100% arti dari zahaba Muhammadun itu. Nah, karena ada ikatan secara makna antara fiil madi dan jar majrur, maka di sini ada yang disebut sebagai namanya, ada hubungan yang kita sebut sebagai namanya ta'alluq. Yang mana harfun jarna itu adalah sesuatu yang muta'allaq, dan zahabanya itu disebut sebagai namanya muta'alliq. Ataupun kadang keduanya kebalik, ada yang disebut sebagai ta'alaq, ada yang disebut muta'alliq. Dua-duanya sama, dua-duanya sah diperkenankan. Oke. Nah, dari perkara inilah nanti muncul satu pembahasan yang namanya muta'allaq. Nah, pembelajaran tentang muta'allaq ini nanti kaitan eratnya apakah harfun jar yang ada pada basmalah itu dia itu adalah sesuatu yang ada ta'alluqnya dengan fi'lun atau tidak ada ta'alluqnya dengan fi'lun. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan dengan permasalahan begini. Ustadz, emang ada tah pengaruh huruf ba apa gini? Ada mungkin nggak Ustadz kalau ba itu nggak ada ta'alluqnya?
apakah selalu huruf ba yang merupakan bagian dari huruf jar seperti ila, dia itu mesti ada ta'aluk? Jawabannya tidak. Tidak mesti ba itu punya ta'aluk. Ba yang seperti apa Ustadz yang tidak ada ta'aluk? Ba yang merupakan bagian dari huruf jar zaid. Jadi huruf jar itu dibagi menjadi 3 macam. Ada yang dia itu disebut sebagai namanya huruf jar asli. Asli ini artinya dia itu punya ta'aluk. Ada yang dia itu disebut sebagai namanya zaid. Sebagai penguat aja. Seperti dalam Al-Quranul Karim, kata-kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahida. Ulama katakan di situ ba-nya merupakan ba zaid. Ba zaid, tapi ada ulama yang mengatakan itu bukan zaid namanya, itu namanya silah. Sebagai apa faidahnya? Sebagai penguat. Karena makna aslinya adalah wa kafallahu. Kafallahu. Jadi bukan wa kafa billahi syahid. Kafallahu syahidan. Oke. Nah, yang kedua ada namanya shibahu bizaid. Mirip seperti zaid. Ini merupakan macam-macam huruf jar. Nah, kalau kita katakan huruf jar pada basmalah itu merupakan jar asli, maka dia butuh yang namanya ta'aluk. Tapi kalau dia itu kita katakan sebagai huruf jar zaid, maka dia tidak ada ta'aluk. Maka ta'aluknya adalah tidak ada. Ini ada, yang ini tidak ada. Nah, ini merupakan penjelasan dari basmalah atau dari kata bismillah. Sampai di sini ada yang kebingungan nggak? Atau kecepatan saya ngejelasinnya? Silahkan kalau ada pertanyaan, ada diskusi. Dan kalau saya kecepatan juga, dikasih tahu mana yang tadi tertinggal. Berarti ini perbedaan pendapat atau tetap dia itu asli Ustaz B-nya? Ini ada yang perbedaan pendapat. Ada yang bilang dia itu zaid, ada yang bilang dia itu adalah asli. Berarti nanti maknanya beda dong Ustaz atau sama? Sama dalam Maknanya satu, sama. Maknanya sama. hanya satu dalam i'rabnya aja ya. Hanya dalam i'rabnya aja yang berbeda. Maknanya sama. Yang lainnya ada diskusi sampai sejauh ini? Ada yang kebingungan? Silakan. Oh, kan itu huruf jarnya ada 3 ya. Cara membedakannya nanti dia asli zaid sama shibul zaid itu gimana, Ustaz? Oke. Shibahu zaid cuma satu, yaitu rubba. Shibahu zaid cuma satu, yaitu rubba. Terus kalau zaid itu huruf jar zaidah itu cuma hanya ada 2. Min dan ba. Harful jar min dan harful jar ba. Selain itu dia adalah asli semuanya. Selain rubba, min dan ba, dia adalah huruf asli. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Ustadz, gimana cara kita membedakan antara ba yang dia itu zaid sama ba yang dia itu asli? Ya sudah, tinggal kita teliti dari secara maknanya aja. Adakah dia ta'aluk atau tidak? Kalau ada ta'aluk berarti dia itu secara makna ada ta'aluk, maka dia itu masuk ke dalam asli. Kalau tidak ada ta'aluk, maka dia itu zaid. Hmm. Jadi secara makna kita melihatnya. Ada lagi yang lain, silakan.
Cukup? Ada yang kebingungan? Nggak? Nggak ada ya? Oke, ya. Kita lanjutkan. Ya, silakan dibaca lagi ya, Mbak Ulan. Saya siapin dulu bentar. Gimana Ustadz? Sebentar. Aduh, loading. Dia. Sebentar. Nggak loading. Sebentar, Mbak. Hmm. Ustadz sambil loading ya Ustadz. Mau nanya tadi yang alif. Kenapa kan kalau yang di apa namanya tadi di al a'la ya alak Al-alaq. al a'la ya bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Nah itu berarti kan tetap pakai alif kan walaupun tidak dibaca kan. Nah kalau ini kenapa dihapus gitu Ustaz selain kasratul istiqmal tuh ya apa Kalau memang dari mananya penulisan itu gimana Ustaz? Oke, Taib. Saya belum menjumpai ada perkataan yang lebih panjang tentang hal itu. Hanya saja kalau Mbak lihat, saya lihat kitab tafsir, di antaranya tafsir Tobaroni, tafsir tafsir Tobaroni lagi, tafsir At-Tabari, terus di kitab-kitab yang lain, saya jumpai hanya sebatas kasratul istiqmal saja. Karena apa ya, kasratul istiqmal itu menjadi kayak semacam penggunaan yang bisa kita jadikan hujah gitu. Dan hanya sebatas itu saja apa namanya penjelasan para ulama tentang tentang kenapa kok alif itu ya pada kata bismillah itu dia tidak ditulis. Hanya sebatas itu saja yang saya ketahui. Berarti hanya kata bismillahnya aja Ustaz yang dihapus alif. Setelah itu semuanya pakai alif. Selain kata kalau ada kata bismi selain dengan sandarannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia alifnya ditulis. Tapi kalau dengan Allah dia sandarannya dengan lafaz Allah, maka dia dihapus alifnya. Apakah ini Ustadz Allah kan apa di atasnya makrifat apa sih sebutnya tuh makrifat di atasnya makrifat kan ya? Apakah itu Ustadz alasannya atau belum hanya berani sebatas berstatement ini? karena saya belum menjumpai bacaan saya belum sampai ke situ, makanya belum berani berstatement. Ustadz, baca ya Ustadz. Ya silakan. Dibaca kolom musharif lagi nggak Ustadz? Iya, Atau langsung? kola aja langsung kola. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa i'rabuha an taqula bismi al-ba'u harfu jarrin wa ismi majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wal jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu u'allifu aw nahwuhu Oke, wa cukup i'rabuhu. dulu. Oke, perhatikan. Nih, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Musonif kitab Syekh Hasan Kafrawi menganggap harfun jar di sini adalah harfun jar yang asli. Kenapa? Karena beliau dikatakan di situ muta'alliqun bi mahdzufin takdiruhu u'allif. Jadi ba'al ba'u harfu jarrin wasmin majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Dan diperhatikan wal jarru wal majruru dan jar dan majrurnya muta'allaqun bi mahdzufin. Dia itu punya ta'aluk dengan sesuatu yang mahdzuf. Apa itu? Takdiruhu u'allifu. Nah, u'allifu ini apa artinya? Artinya tuh seolah-olah musyrif gini bilang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. U'alliful kitab. Aku mau nulis kitab. Seolah-olah gitu. Atau bilang begini.
u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan kata yang lain, abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Atau bisa dibilang juga bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u ta'lifil kitab. Aku memulai tulisan. Nah, inilah tadi bahasanya bagus tadi, apa namanya, Mbak Wika tadi. Ini adalah sesuatu yang tersirat sebelum seseorang itu mengucapkan basmalah. Atau setelah mengucapkan basmalah, ada kata yang tersirat, yaitu kata-kata u'alifu ini. Jadi, ini kita anggap bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, u'alifu. Atau kita bilang u'alifu bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan bahasa yang lain, abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, atau abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah yang menjadi pembahasan apa yang dimaksud dengan nahwuhu di sini. Oke, sampai di sini. Ada masalah? Ada pertanyaan? Tapi Ustadz, kok di Mukhtasar Jidan waktu itu muta'alik itu kembali Ustadz? Mas, berarti kan di depan dong si u'alifunya. Nah, oke, taib. Taib. Di sini nanti ada pandangan yang beragam. Oke, kalau kemarin di Mukhtasar Jidan dikatakan harus di depan, itu adalah pandangan yang kuat. Dan memang seperti itu harusnya. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan bahwasanya boleh kok di belakang. Makanya di sini nanti itu ada pembahasan yang kita sebut kemarin sebagai muta'alaq tadi itu. Ada muta'alaq yang am, ada muta'alaq yang khos. Nanti kita akan sebutin. Bismillah. Oke, tapi ini dipahami dulu. Sudah paham belum yang dimaksud oleh musannif kitab di sini? Paham Ustaz, insyaallah. Paham ya. Oke, yang lainnya silakan Mbak Wahidah, Mbak Indi, Mbak Nurul, Mbak Eka, Bu Endah. Sampai di sini. Paham belum maksud kata-kata musannif kitab atau mu'alif kitab, u'allifu au nahwuhu di sini? Kalau ada yang belum tahu, belum paham, silakan ditanyakan di mananya. Taib. Yang lain sampai di sini. Oke, kita lanjut ya. Berarti Ustadz, berarti yang kan Mukhtasar Jidan, di Mukhtasar Jidan cuma ibtida kan? Kembali muta'aliknya. Nah, kan ini u'alifu. Nah, sama itu artinya. Sama. Yang ini disebut sebagai namanya fi'il khos. Yang ini disebut sebagai namanya fi'il am. Fi'il am. Ini u'alif itu disebut sebagai namanya fi'il yang khos. Abtadi'u disebut sebagai namanya fi'il yang am. Nah, kebanyakan pendapat terkuat ada yang mengatakan fi'il itu yang harus yang khos. Dan harus yang terakhir. Yang terakhir ya, muqaddam. Jadi pendapat yang terkuat itu yang mengatakan u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang terkuat nih. Yuk, ada lagi? Yang lain? Nah, ada satu kitab namanya I'rab Basmalah Walhamdulillah karya Zakaria Al-Ansori. Di situ beliau rahimahullahu ta'ala membahas basmalah dan hamdalah secara mendetil. Satu kitab sendiri.
Dan di situ dikatakan apakah bismillah boleh dengan bismillah, walhamdulillah bolehkah dengan wow, apakah harus berbeda? Nah, beliau menjabarkan secara lengkap di dalam kitabnya tersebut, karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Kalau saya nggak salah silap nama penulisnya. Itu i'rab bismillah. Dan sepenting itu bismillah bagi ulama-ulama i'rab. Ya, kalau nggak ada lagi lanjut Mbak. Wa i'rabu, kita akan di sini musonif kitab akan mengi'rab kata u'allifu. Silahkan kalau nggak ada pertanyaan silahkan lanjut Mbak. Wa i'rabuhu u'allifu qala al-musannif rahimahu ta'ala wa i'rabuhu u'allifu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Terus lanjut dulu. Hadza in ja'alta al-ba'a asliyatan fa Cukup. in ja'altaha. Nah, udah. Oke, nah sampai sini aja. Dikatakan di sini wa i'rabuhu u'allifu fi'lun mudhari'un, dan ini adalah i'rab baku dari fi'il mudhari. I'rabnya begini kurang lebih. Dicatat, diulang-ulang, distabiloin cara mengi'rab fi'il mudhari. Ya. Apa cara i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib atau anin nasibi wal jazimi. Di sini katakan minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kita tanya, fa'ilnya mana? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. U'allifu, yu'allifu, tu'allifu, nu'allifu. Jadi ana merupakan fa'ilnya. Dikatakan di sini hadza in ja'alta ba'a asliyatan. Kalau kamu jadikan ba'nya ini adalah ba' asli. Ba' asli maka ada ada fi'il khos yang tersirat dalam basmalah tersebut. Oke. Lanjut, Mbak. Kalau misalkan kita jadikan dia sebagai zaidah, silakan. Fa in ja'altaha zaidatan fala tahtaju ila muta'allaqin tata'allaqu bihi wa taqulu fil i'rabi hina idzin alba'u harfu jarrin zaidun wa ismi mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri harfil jarri zaidi wal khabaru mahdhufun taqdiruhu ismullahi mabdu'un bihi. Terus Fa mabdu'un khabarun mubtada'i marfu'un bil mubtada bil ibtida. wa alam bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa bihi alba'u harfu jarrin wal ha'u dhamirun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bil ba' li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. I'rabun, i'rabin apa i'raban? I'rabun. Lanjut. Maaf, di sukun. Wa ismi mudhafun wal ismul karimu mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Oke, cukup. Ar-Rahmani, udah. Oke. Nggak apa-apa Mbak, kalau disukun ketika akhir, titik itu nggak apa-apa disukun. Tapi kalau misalkan belum akhir, jangan disukun. Oke. Siap. Soalnya saya pengalaman gini, pernah saya i'rab semua, ternyata syekhnya kurang berkenan. Jadi apa namanya? Dan terus saya melihat mukri yang lain ketika membaca itu ketika udah di akhir tuh mereka sukunkan semua. Oh, berarti kebiasaannya mungkin para mukri'in itu dia selalu mengkasrohkan ketika akhir. Kalau sebelum akhir ya nggak dikasroh. Oke, lanjut. Nih, dikatakan fa'in ja'alta zaidatan. Nah, yang kedua, kalau kamu jadikan baknya ini bak zaidah, maka fala tahtaju ila muta'allikin tata'allaku bihi.
Maka kalau kamu menjadikan dia sebagai zaidatan, zaidatan di sini sebagai apa? Ada yang bisa nebak nggak? I'rabnya sebagai apa? Zaidatan, i'rabnya sebagai apa? Sebagai maf'ul yang kedua. Ingat yang pertama kali kita bilang, ja'ala merupakan fiil yang dia itu membutuhkan dua maf'ul. Maka kita kan fa'in ja'altaha, kalau kamu menjadikan apa? Menjadikan ba sebagai apa? Zaidatan. Sebagai zaidah. Fala tahtaju, fa di situ menjadi fa jawab dari id. Fala tahtaju, maka kamu tidak membutuhkan muta'allikin. Kamu tidak membutuhkan muta'allik. Nah, tata'allaku bihi, tata'allaku di sini apa? Menjadi sifat. Kenapa? Karena dia merupakan jumlah yang datang setelah isim nakirah. Maka kalau ada jumlah yang datang setelah isim nakirah, namanya adalah sifat. Muta'allikun tata'allaku bihi. Muta'allik yang dia itu berta'alluq dengannya. Maka dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, i'rabnya adalah alba'u harfu jarrin zaidin. Dia harfu jar biasa. Wasmin mubtadaun marfuun bil ibtida. Ya, mubtadaun marfuun bil ibtida. Tapi karena dia itu ada huruf ba, maka dibacanya dia sukun. Dibacanya kasroh. Makanya dikatakan di sini wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Doma secara tersirat saja. Kenapa kok begitu? Mana amin zuhuriha? Karena terhalang kemunculannya. Sebab apa? Istighalul mahal. Disibukkannya dia, si isim tersebut, kata-kata isim, dengan biharokati harfil jarri zaid. Dengan kemunculan adanya ba sebelum kata isim. Makanya bismillah. Ismi di situ meskipun dia itu harokatnya kasroh, tapi dia dihitung sebagai mubtada. Dan mubtada itu rofa, tapi rofanya adalah rofa yang muqaddaroh, secara tersirat saja. Terus dikatakan wal khobaru, adapun khobarnya itu mahdzufun, dihapus. Ya. Jadi nanti ada istilah gini nih. Dicatat ya. Ada istilah domir. Ada istilah mahdzuf. Ada istilah satu lagi takdir. Domir, mahdzuf, takdir. Nah, ini adalah istilah yang kalau saya katakan mirip-mirip, tapi beda fungsinya. Domir, mahzuf, atau hadzuf, sama yang namanya takdir. Oke, dibedakan. Saya ada catatan nggak ya? Supaya saya bisa bagikan biar cepat gitu makna dari ketiga hal ini. Saya waktu itu punya catatan tentang hal tersebut. Sebentar. Karena istilah ini adalah istilah yang hampir di seluruh pembahasan. Oh, ini dia. Oke. Perbedaan antara hazaf, mahzuf, domir, sama takdir. Catat. Ya. Perbedaan ketiganya adalah, pertama, yang dimaksud dengan hazaf adalah
sesuatu yang dikhususkan, kepada suatu hal yang mungkin disebutkan. Sesuatu yang dikhususkan kepada suatu hal yang mungkin bisa disebutkan. Kemudian dihapus sebab ada maksud dan tujuan. Itu adalah hazaf. Jadi hazaf itu adalah sesuatu yang dikhususkan kepada suatu hal yang mungkin untuk disebutkan, tapi dia dihapus sebab ada tujuan yang dimaksudkan. Yang kedua, apa itu domir atau mudmar? Domir adalah sesuatu hal yang terbatas, pada apa-apa yang tidak bisa disebutkan. Suatu hal yang terbatas pada suatu hal yang tidak bisa disebutkan atau tidak bisa dilafazkan. Itu disebut sebagai namanya domir atau kata ganti. Udah? Ada yang ketinggalan antara hazaf sama domir? Cukup? Oke, yang terakhir. Adapun takdir. Takdir adalah sesuatu yang tidak yang tadi itu lebih tepatnya, yang tidak berefek pada suatu bina, pada suatu hal yang mabni. Sesuatu yang tidak berefek kepada sesuatu yang mabni. Nah, mungkin gitulah bahasanya. Bahasa Arabnya alladzi la yaqtadihi binaun kal masdari. Itu namanya takdir. Sesuatu yang tidak berefek kepada suatu bina, suatu hay'ah atau kepada isim-isim yang mabni seperti masdar. La yaqtadihi binaun kal masdari. Bina di sini juga mungkin bisa diartikan sebagai satu bangunan gitu lah ya. Satu rangkaian. Nah, tapi mohon maaf saya terlupa untuk mencatat dari mana sumbernya. Insya Allah ini sumber yang kuat karena saya sudah insya Allah sudah meneliti ketiga istilah ini. Nah, kurang lebih itu. Dari kata domir, hazaf, dan juga takdir. Ada yang ketinggalan sampai sejauh ini? Sudah tahu ya perbedaan ketiganya ya. Mungkin yang nanti akan perlu sedikit adalah takdir, kata-kata takdir. Kan wa takdiruhu kan selalu begitu. Jadi sesuatu yang tidak mengharuskan kepada suatu rangkaian. Layak tadihi binaun kal masdar. Nah. Oke. Baik. Berarti kalau misalkan dia itu adalah sesuatu, balik lagi ke sini, kalau dia itu adalah sesuatu khobarnya mahzuf. Apa makna yang tersirat dalam hal itu? Berarti
Bismillahi, afwan, bukan bismillahi. Ismullahi mabdu'un bihi. Ismullahi mabdu'un bihi. Nah, ini kalau kita jadikan baknya adalah bak zaidah. Terus i'rabnya apa mabdu'un? Mabdu'un berarti khabarul mubtada'i marfu'un bil ibtida. Nah, di sini ada yang bilang juga marfu'nya bil mubtada. Tapi di sini musannif kita bilangnya bil ibtida. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa bihi harfu jarrin al-ha'u dhamirun mabniun ala kasrin fi mahalli jarrin al-ba'u li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Wasmun mudhafun wal ismul karim maksudnya lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala mudhafun ilaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh ya, ismul karim maksudnya lafzul jalalah adalah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, inilah i'rab kalau kita menjadikan dia baknya adalah bak zaidah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tertinggal dalam mencatat, dalam mengartikan? Berarti Ustaz, Hmm. berarti bismi ismullahi mabdu'un bihi gitu. Enggak, ismullah aja kan baknya zaidah. Kalau ba zaidah dia kayak nggak dibaca gitu dia. Soalnya khobarnya yang dimahdzuf. Nggak ngerti ini Ya, Ustaz. khobarnya jadi gini. Kan Bismillahirrahmanirrahim di situ ada nggak khobar di situ? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Lalu kalau nggak ada khobar, sedangkan di situ adalah mubtada, berarti kira-kira jumlahnya bakalan bisa nyambung nggak untuk difahami? Tidak. Nggak bisa kan? Nah, oleh sebab itu Ya. maka dia diperlukan yang namanya diperkirakan atau ditakdirkan tadi itu. Nah, itulah kenapa fungsinya ditakdirkan tadi. Wa takdiruhu, nah takdirnya khobar yang masuk itu. Kejawab pertanyaannya. Iya kan di khobarnya di mahdzuf. Nah, Oke. berarti secara nggak langsung gitu ya. Bismi ismullahi mabdu'un bihi gitu Ustaz. Secara nggak langsung. Ya, ya oke, bisa lah, bisa, bisa, Maksudnya bisa. ini secara i'rabnya ya Ustaz ya. Dan secara ininya Bisa, lafaznya. bisa, bisa, bisa. Ada lagi nggak yang lain? Pertanyaan. Oke, yuk kita lanjut dari ini pertanyaan terakhir kita, pembahasan terakhir kita tentang apa 7 wajah, 7 i'rab dari Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Oke. Oke, yuk. Diperhatikan. Ya. Ini perlu fokus yang ekstra. Oke. Ar-Rahman untuk kata yang kiri ya. Ar-Rahman kiri, Ar-Rahim bawah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim itu kita punya 9 bacaan untuk Bismillah saja. Tetapi 2 bacaan itu dilarang. Yaitu nomor 7 dan nomor 8. Oke. 1. Itu secara apa bahasa saya? Secara i'rab dan secara arabiyah. Nah, kaidah kedua. Ini kaidah berarti dicatat kalau kaidah. Kaidahnya begini bilang, kalau misalnya ada sifat yang datang
setelah mausuf, yang mana mausufnya ini sudah diketahui secara luas, ataupun secara dakwaan, atau apa? Kalau saya ini orang pinter, itu apa namanya istilahnya, mendakwahkan kalau saya itu kayak ke orang-orang, mendakwahkan kalau saya itu orang pinter padahal saya bukan orang pinter. Itu istilahnya apa ya dalam bahasa Indonesia, kok saya tadi udah ingat kata-katanya. Kayak semacam mengklaim. Klaim. Oke. Baik dia itu masyhurnya secara hakiki ataupun secara klaim, maka sifatnya itu boleh datang dalam keadaan rofa atau datang dalam keadaan mansub, dan tidak datang dalam keadaan mengikuti mausufnya. Dalam hal ini, dalam Bismillahirrahmanirrahim, kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim ini merupakan sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari lafzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaidah mengatakan, bilang, kalau ada sifat yang datang setelah mausufnya itu diketahui secara masyhur, baik secara hakiki maupun secara klaim, maka sifat boleh datang dalam keadaan rofa atau datang dalam keadaan mansub. Dan dia boleh bersilangan atau tidak sependapat, tidak berharokat yang sama dengan mausufnya. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya adalah Quran surat Al-Masad atau surat Al-Masad itu surat Al-Lahab. Okay. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wamra'atuhu. Di situ ada kata imro'ah. Imro'ah yang dimaksud di situ istrinya siapa? Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Berarti sudah diketahui bukan? Sudah, Ustaz. Sudah. Makanya isim yang datang setelahnya itu dibaca nasab. Harusnya dibaca hamalatul hatab, bukan hamalatal hatab. Kenapa? Karena hamalatu di situ itu menjadi sifat bagi imro'atuhu, wamro'atuhu hamalatul hatab. Tapi di kiroahnya Asim, dari kiroahnya Hafiz an Asim, dikatakan hamalatal hatab. Dan di sini Imam Hafiz dari kiroah Asim, hanya beliau sendiri yang membaca hamalatal hatab. Sementara para qurra 7 dan qurra 10 lainnya itu membacanya dengan kata hamalatul hatab. Apa dalilnya beliau? Atau dalilnya beliau tentu wahyu ya. Maksudnya kalau kita tanya, adakah perkataan orang Arab yang seperti itu? Jawabannya ternyata ada. Makanya ulama nahwu membuat kaidah, kalau ada sifat yang datang setelah mausuf dan mausufnya itu diketahui dan mausufnya itu adalah sesuatu yang masyhur baik secara klaim maupun secara hakiki, maka dia boleh dibaca dhammah, dibaca rofa ataupun dibaca nasab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wamra'atuhu hammalatal hatab. Yang mana aslinya adalah wamra'atuhu hammalatul hatab. Sebagaimana yang dibaca oleh para qurra yang lain. Taib. Kalau begitu, berarti Bismillahirrahmanirrahim ini berarti punya 9. Punya 9 bacaan. Bismillahirrahmanirrahimu, Bismillahirrahmanirrahimu, Bismillahirrahmanirrahimu. Oke. Yang nomor 4, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimi, Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahimi, Bismillahi Rahmani ar-Rahimi. Nah, ini disebut sebagai namanya dalam ilmu mantik, disebut sebagai namanya sabr wa taksim. Kita kumpulkan semua kemungkinan, lalu kita seleksi, lalu kita eliminasi mana yang nggak sesuai dengan yang nggak sesuai dengan kalam Arabiyah. Ini torikoh untuk istiqro itu artinya kan observasi lapangan. Dan kita mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang ada, mengumpulkan seluruh kemungkinan-kemungkinan yang ada, kemudian kita seleksi mana yang sekiranya sesuai dengan kalam Arabiyah. Nah, ternyata yang tidak sesuai dengan kalam Arabiyah hanya nomor 7 dan nomor 8 saja. Kenapa? Karena dia menyalahi aturan. Karena kata ar-Rahim itu nggak bisa, dia itu tidak bisa dipotong bahasanya. Tidak bisa dipotong. Dan kata ar-Rahim ini juga nggak bisa dipotong. Makanya dalam hal ini dia itu imtina. Artinya dalam kasus Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh secara bacaan atau secara Arabiyah nggak boleh. Sementara di bacaan yang lain itu boleh secara Arabiyah. Tapi secara bacaan Quran kita hanya boleh menyebutkan nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai i'rab bismillah yang 9 itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mengganjal atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan? Silakan. Ada? Atau bingung mau nanya apa gitu? Silahkan. Nah, ini merupakan pembahasan terakhir kita, yaitu tentang wujuh i'rab bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, berarti yang imtina yang 2 ini itu menurut ulama nahwu apa ulama qiraat? Ulama nahwu dan ulama Hmm. qiraat. Nah, yuk, silakan kalau ada lagi. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, berarti gini pertanyaan. Ini pembahasan berikutnya, tapi mungkin ini agak jauh ya. Agak sulit untuk dicerna mungkin, tapi saya sebutkan saja untuk pelengkap. Jadi gini, Ustadz, domah itu kan pasti untuk mubtada dan khobar. Oke. Berarti di sini bismillah di sini itu dia itu Ar-Rahman di sini menjadi apa, Ustaz? Kok dibaca Ar-Rahman? Nah, jawabannya adalah dia itu di i'rab bismillahi huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Oke. Huwa di sini berarti menjadi mubtada yang dia itu adalah muakhar. Ya, insya Allah ini mubtada muakhar ya. Ya, bismillah. Oke. Terus yang kedua, kalau Ar-Rahman kan
maf'ulun bihi Ustadz, kan biasa dia fathah. Pasti dia maf'ul bihi dong Ustadz. Apa fa'ilnya Ustadz atau fi'ilnya? Fi'ilnya adalah aqsidu atau aksudu. Aku memaksudkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama juga di sini bismillahirrahmani huwa ar-rahimu. Di sini bismillahi huwa rahman a'ni atau aksudu ar-rahima. Bismillahi aksudu rahmana ar-rahima. Bismillahirrahmanirrahim aksidu huwa rahima. Nomor 7 enggak. Bismillahirrahmani ar-rahim. Nah, ini merupakan penjelasan lengkap dari pembahasan kita hari ini. Dan kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Mungkin ada yang sudah maghrib di Indonesia. Kita cukupkan dulu saja. Nanti kalau misalkan ada diskusi, silahkan di luar forum. Setelah kita tutup ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam. Oke, silahkan kalau masih mau ada diskusi atau ada pertanyaan atau duluan juga silahkan, dipersilahkan. Cukup ya, kalau gitu ya.